Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi PI dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 SMA, MA, SMK Sederajat, bab 4 tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Pokok bahasan yang pertama adalah mengenai dakwah. Menuju arti bahasa, kata dakwah merupakan masdar dari kata da'a, yad'u, da'an, yang mempunyai arti mengajak, memanggil, dan menyeru untuk hal tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan dakwah disebut da'i atau laki-laki dan da'iyah untuk perempuan. Dakwah adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidup lebih baik, sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dakwah tidak hanya berupa tabligh, khutbah, dan majelis taklim. Adapun dalil perlunya dakwah adalah Quran Surat Ali Imran ayat 104. Adab berdakwah. 1. Dakwah dengan cara hikmah, yakni ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Yang kedua, dakwah menggunakan cara mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara-cara persuasif atau damai dan menenteramkan tanpa kekerasan, dan juga edukatif, memberikan pengajaran, i'tibar, dan pelajaran hidup. Yang ketiga, dakwah dengan cara mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun dengan menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, dakwah melalui teladan yang baik, uswatun hasanah. Selanjutnya adalah tujuan dan sasaran dakwah. Sasaran dakwah yang pertama memberi semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya. Yang kedua, mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik serta yang menyimpang dari aturan Allah agar kembali ke jalannya. Adapun tujuan dakwah terbagi menjadi 4. Yang pertama, beriman hanya kepada Allah dan tidak melakukan kemusyrikan, yaitu tauhid atau akidah. Yang kedua, menjadikan seluruh aktivitas hanya beribadah kepada Allah, ikhlas atau syariah. Yang ketiga, mengerjakan amal soleh dalam arti yang seluas-luasnya, amal ibadah atau muamalah. Dan yang terakhir, berakhlak mulia, yang tolak ukurnya adalah akhlak Rasulullah, akhlak atau ihsan. Selanjutnya ada 6 syarat dakwah. Yang pertama, satunya kata dengan perbuatan, sikap, perilaku, dan tingkah laku benar-benar menjadi teladan atau uswatun hasanah. Yang kedua, memahami objek dakwah sehingga dakwahnya tepat sasaran. Dan hadis yang artinya berbicaralah kepada manusia sesuai kadar akal mereka. Yang ketiga, memiliki keberanian dan ketegasan, namun tetap bijak dalam berdakwah, juga santun. Yang keempat, memiliki ketabahan dan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan akibat dakwah yang dilakukan. Yang kelima, menyadari dengan sepenuh hati bahwa tugas hanyalah menyampaikan, mengajak, dan menyeru, tentang hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Dan yang terakhir, selalu berdoa kepada Allah agar dakwah mencapai kesuksesan. Selanjutnya adalah metode dakwah yang sesuai dengan Quran Surat An-Nahl ayat 125. Ada 4 metode dakwahnya. Yang pertama, meluruskan niat bahwa dakwah itu bertujuan hanya kepada Allah. Yang kedua, dakwah itu harus bijak atau hikmah, mengetahui betul kondisi umat atau jamaah sehingga materi dan metode yang disampaikan tepat mengenai sasaran. Yang ketiga, hindari cara-cara yang memaksa. Dan yang terakhir, lakukan dakwah dengan cara bermujadalah, yakni melalui dialog, berdiskusi, bahkan boleh juga berdebat, tetapi tetap menggunakan cara yang beradab, berlandaskan etika diskusi yang baik, serta tidak melakukan debat kusir, apalagi mau menang sendiri. Selanjutnya adalah metode Al-Quran dalam menyajikan materi dakwah. Ada 3. Yang pertama, saat manusia mendapatkan puncak kesucian, atau saat menerima wahyu atau hasil olah batin, Al-Quran membawa yang bersangkutan dalam situasi yang bersifat material. Yang kedua, menggunakan benda-benda alam. Dan yang ketiga, menekankan bahwa segala sesuatu yang terjadi di bawah kekuasaan, pengetahuan, dan pengaturan Allah. Selanjutnya adalah media dakwah. Media dakwah yang dapat dipakai bisa dalam bentuk yang paling sederhana, misalnya terbatas pada media lisan dan tulisan. Tetapi semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, media dakwah pun semakin lengkap. Media dakwah untuk masa kini dapat menggunakan media elektronik seperti
media sosial, TV, radio, dan internet. Adapun media cetak bisa menggunakan buku, jurnal, surat kabar, majalah, spanduk, brosur, pamflet, dan lain sebagainya. Dakwah itu meliputi tutur kata yang sopan, berpakaian, menutup aurat dan rapih, bekerja secara halal dan beretos kerja yang tinggi, menjadi karyawan yang disiplin, jujur dan amanah, konsisten sholat 5 waktu, serta beraneka ragam kegiatan manusia yang sejalan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manajemen dakwah, jika ingin berhasil, setiap dai harus mengacu kepada teladan yang sudah diterapkan oleh Rasulullah, baik ketika di periode Mekah maupun Madinah yang dikenal dengan istilah sirah nabawiyah. Saat berdakwah, Rasulullah menerapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, lemah lembut dalam menjalankan dakwah. Yang kedua, bermusyawarah dalam segala urusan termasuk urusan dakwah. Yang ketiga, menyampaikan dakwah sesuai dengan objek dakwah. Yang keempat, lapang dada dan sabar. Yang kelima, kebulatan tekad. Dan yang terakhir, bertawakal. Adapun strategi dakwah, prinsipnya dakwah itu dapat menggunakan strategi yang beraneka ragam sesuai dengan objek dakwah. Berdakwah harus berpatokan kepada Quran Surat An-Nahl ayat 125. Selanjutnya kita akan membahas mengenai khutbah. Khutbah sendiri merujuk makna bahasa ada beberapa pengertian. Yang pertama, kata khutbah jika berasal dari kata muhotabah berarti pembicaraan. Jika berasal dari kata al-khutbu berarti perkara besar yang diperbincangkan, dan khutbah dapat juga bermakna memberi peringatan, pembelajaran, atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Menurut istilah, khutbah artinya menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Yang kedua, kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan sah atau sunnahnya ibadah. Sedangkan orang yang melakukan khutbah dikenal dengan istilah khatib. Selanjutnya ada 3 macam-macam khutbah. Yang pertama ada khutbah yang dilakukan sebelum sholat. Contohnya adalah khutbah sholat Jumat. Yang kedua, khutbah yang dilakukan sesudah sholat, misalnya khutbah sholat Idain atau Idul Fitri dan Idul Adha, sholat khusuf atau gerhana bulan, dan sholat kusuf atau gerhana matahari, sholat istisqo atau sholat meminta hujan, dan khutbah saat wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga ada khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat, contohnya adalah khutbah nikah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat khatib. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa khotib adalah panggilan untuk orang yang berkhutbah. Syarat khotib diantaranya yang pertama, Islam yang sudah balik atau dewasa dan berakal sehat. Yang kedua, mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah. Yang ketiga, suci dari hadas, baik badan maupun pakaian serta auratnya tertutup. Yang keempat, tartil dan fasih saat mengucapkan ayat Al-Quran dan hadis. Yang kelima, memiliki akhlak yang baik dan tidak tercela di mata masyarakat. Yang keenam, suaranya jelas dan dapat dipahami oleh jemaah. Dan yang terakhir, berpenampilan rapi dan sopan. Selanjutnya kita akan membahas dari syarat-syarat dua khutbah. Ada 5 syarat dua khutbah. Yang pertama, khutbah sholat Jumat dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Selesai khutbah dilanjutkan dengan sholat. Berbeda dengan khutbah sholat Idain, sholat khusuf dan sholat khusuf, serta sholat istisqo yang dilaksanakan setelah selesai sholat. Yang kedua, khutbah dilakukan dengan berdiri, namun jika tidak mampu boleh dilakukan dengan duduk. Yang ketiga, duduk sebentar di antara dua khutbah. Yang keempat, suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah. Dan yang terakhir, tertib, yakni dimulai khutbah pertama, dilanjutkan ke khutbah kedua. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rukun khutbah. Ada 5 rukun khutbah. Yang pertama, membaca hamdalah pada kedua khutbah. Adapun bacaan hamdalah adalah Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, berwasiat tentang takwa kepada diri dan jamaah. Yang keempat, membaca satu atau beberapa ayat suci Al-Quran pada kedua khutbah. Ayat yang dibaca biasanya disesuaikan dengan topik yang akan disampaikan. Yang kelima, berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun selanjutnya adalah sunnah khutbah. Yang pertama, khatib memberi salam pada awal khutbah dan menghadap ke arah jemaah.
Yang kedua, khutbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi atau di atas mimbar. Yang ketiga, khutbah disampaikan dengan kalimat yang jelas, sistematis, dan temanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi aktual yang saat itu terjadi. Yang keempat, khotib hendaklah memperpendek khutbahnya, jangan terlalu panjang. Sebaliknya, sholat Jumatnya saja yang diperpanjang. Yang kelima, khotib disunahkan membaca Quran surat Al-Ikhlas saat duduk di antara dua khutbah. Dan yang terakhir, khotib menertibkan rukun-rukun khutbah, yaitu dimulai membaca hamdalah sampai rukun yang terakhir. Selanjutnya kita akan membahas mengenai adab sholat Jumat. Yang pertama, menyegerakan berangkat ke masjid lebih awal. Yang kedua, membiasakan menghisap terdepan yang masih kosong. Lalu lakukan sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah Jumat sebanyak 2 rakaat. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan doa, membaca sholawat Nabi atau membaca Al-Quran dengan suara pelan sebelum khotib naik mimbar. Dan yang keempat, mendengarkan khutbah dengan seksama. Nah, adapun di sini ada persamaan dan perbedaan dakwah dan khutbah. Boleh adik-adik pause terlebih dahulu video ini dan simak juga cermati baik-baik antara persamaan dan perbedaan dari dakwah dan khutbah. Ada 4 persamaan dan perbedaan dakwah dan khutbah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tabligh. Yang pertama, menurut tinjauan bahasa, kata tabligh berasal dari kata balago yang artinya menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Pelaku penyampai ceramah atau pesan disebut mubaligh bagi laki-laki atau mubalighah bagi perempuan. Menurut istilah, tabligh memiliki makna yang pertama, menyampaikan aturan Islam baik dari yang termaktub dalam Al-Quran maupun hadis yang ditunjukkan kepada umat manusia. Yang kedua, menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, bagian dari dakwah Islamiyah dalam bentuk khusus atau lisan dan tulisan untuk disampaikan kepada pihak lain. Dan yang terakhir, menyampaikan pesan Allah secara lisan pada satu orang atau lebih untuk diketahui dan dipahami, lalu amalkan isinya. Adapun ketentuan tabligh ada 6. Yang pertama, dilakukan dengan cara yang sopan, lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jamaah. Yang ketiga, mengedepankan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat, materi tabligh yang disampaikan harus mempunyai rujukan yang kuat dan jelas sumbernya. Yang kelima, disampaikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat, termasuk aspek psikologis dan sosiologis para jamaah. Dan yang terakhir, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, berselisih, merusak, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Selanjutnya ada 3 tata cara tabligh. Yang pertama, mengajak orang terdekat terlebih dahulu menuju profil muslim yang menyatu antara kata dan perbuatan, lalu mengajak kepada masyarakat luas. Yang kedua, dekati pihak lain sesuai dengan kapasitas ilmu dan martabatnya. Dan yang ketiga, mengajak diri dan pihak lain untuk saling membantu agar tabligh dapat terlaksana dengan baik. Nah, ada 3 praktik tabligh. Yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua ada tahap pelaksanaan, dan yang ketiga ada tahap konsolidasi. Untuk selengkapnya, adik-adik bisa cek di buku pegangan ya, buku pegangan untuk kelas 11. Selanjutnya cukup sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.